Kedua pemotor ini masuk ke warung pecel lele gaib di Alas, Jawa Tengah. Jadi guys, kisah ini tuh sempat viral, bahkan masuk trending 8 di YouTube. Agung saat itu pergi sama temen-temennya untuk menghadiri sebuah acara yang ada di Jawa Tengah. Jadi kayak acara pelepasan gitulah, lampion-lampion lampu yang tentunya akan sangat indah. Saat itu mereka berangkat dari Jabodetabek menuju ke Semarang tuh. Mereka menggunakan motor. Awalnya aman-aman aja hingga ketika dalam perjalanan si Agung ini melintasi sebuah jalanan yang dulunya itu tempat terjadinya pertempuran Ambarawa antara Indonesia dengan Belanda. Setelah itu si Agung ini mulai memasuki kawasan hutan-hutan tuh. Nah disinilah motor dia mulai tertinggal dengan yang lain. Jadi si Agung itu naik motor sama si Aji berdua. Posisinya mereka udah bener-bener di belakang, ketinggalan, hingga mereka mulai memasuki kabut. Suasana saat itu adalah menjelang maghrib, jadi surup-surup gitulah. Nah ketika mulai masuk kabut, mereka bingung karena mendadak di depan itu nggak ada mobil. Bahkan di jalur sebaliknya pun nggak ada kendaraan sama sekali. Jalan terus tuh mereka hingga mereka melihat sebuah pasar, dan nggak lama setelah pasar itu ada warung makan tuh yang mereka akhirnya memutuskan, udah kita berhenti dulu nih, lapar, ngisi tenaga. Nah ketika si Agung ini turun ternyata nggak ada makanan apapun di warung itu. Lalu tidak lama mulailah tuh muncul seorang wanita cantik yang manis banget, bahkan rambutnya itu juga ayu. Saat itu si Agung memesan kopi panas, sementara temennya itu si Aji memesan mie goreng tuh. Hingga akhirnya mereka makanan datang langsung dimakan sampai habis. Nah ketika ingin dibayar, ternyata wanita itu nggak ada. Karena mereka bingung ya, bu kita mau bayar nih karena kita mau melanjutkan perjalanan. Tapi belum ada, akhirnya si Agung pindah tuh ke belakang warung untuk mencari ibu tersebut. Dan disitulah alangkah terkejutnya mereka karena melihat si wanita tadi itu gantung diri di warung tersebut, tapi mukanya itu udah rusak. Nggak bisa berkata apa-apa lagi, langsung Agung sama si Aji itu kabur naik motor. Nah, ketika mereka berjalan melewati warung itu, si Agung ini lihat ke belakang. Nah, ternyata cewek wajahnya rusak itu sudah berdiri lagi natap mereka berdua. Suasana makin aneh ketika mereka berdua lagi ngebut-ngebutnya nih. Tiba-tiba ada bapak tua pakai iketan kepala dan membawa kayu. Karena mereka bingung, akhirnya bapak-bapak itu langsung ditabrak aja sama mereka. Setelah kejadian menabrak itu, mereka berdua terpental tuh nyaris masuk jurang. Nah, ketika mereka udah mulai sadar, di situ si Agung melihat bapak-bapak itu kembali ada. Ini ceritanya nggak gue ceritain semua ya. Nah, akhirnya mereka jalan tuh hingga mereka bertemu sebuah kabut lagi, dan ketika mereka melewati itu, mereka ketemu dong dengan rombongan teman-temannya. Di situ si Aji langsung muntah, ternyata muntahnya itu muntah darah, dan di sela-sela darah itu ada cacing yang masih goyang-goyang seperti ini. Setelah kejadian itu, mereka akhirnya tetap menghadiri acara tersebut dan ternyata aman-aman aja, bahkan pulangnya juga aman-aman aja. Makanya kalian ketika berpergian jangan lupa baca doa. Semoga selamat mudik sampai tujuan. Lagi nyetir di tol Cipularang, pria ini malah kesurupan. Jadi ini tuh kisah ngeri banget, tapi tetap pakai nalar kalian pesen gua. Saat itu Ame lagi pengen pulang kampung, nganter temennya Bang Ik pengen lihat rumahnya yang ada di Garut. Ya udahlah, mereka berangkat tuh malam itu pakai mobil bertujuh. Nah yang nyetir itu adalah Bang Ik. Diketahui Bang Ik ini ternyata dulu pernah ikut kayak semacam aliran-aliran sesat gitulah. Tapi ya si Ame ini tidak mengurusi buat lebih lanjut. Hingga akhirnya ketika mereka melintasi kilometer 72, si Bang Ik ini lagi nyetir, mulutnya itu tiba-tiba meot begini, terus dia banting setir ke kanan dan mobilnya itu tertabrak oleh pagar pembatas jalan. Dak! Dan itu tidak hanya terjadi selama sekali, sampai 3 kali tuh. Dak dan dak. Untungnya mobil mereka itu tidak nyebrang ke seberang jalan, dan setelahnya si Ame itu melihat sebelum mobilnya itu terbalik, ada seperti tangan yang akhirnya membuat mobil mereka itu kembali jadi lurus begini guys. Lalu istrinya inisiatif tuh ke depan buat narik rem tangan, dan kuncinya itu langsung dicopot karena si Bang Ik itu pengen banting mobil ke arah kanan lagi. Seakan-akan dia ingin semua di dalam mobil itu cilaka pada saat itu. Ini berbahaya banget ya, karena kalau misalnya mobilnya itu bisa terbang ke bahu jalan yang berseberangan, itu akan terjadi apa guys? Setelahnya mereka langsung keluar inisiatif dan mengambil mengeluarkan flashlight handphone ya.
meminta tolong bahwa sedang terjadi eksiden di sana. Untungnya saat itu tidak lama petugas tol tuh lagi lewat dan datang membantu musibah yang dialami oleh Bang Ame dan juga orang-orang yang ada di mobil tersebut. Akhirnya setelah dari kejadian itu mulai diganti tuh pengemudinya karena takut terjadi apa-apa lagi. Dan ketika dalam seiring berjalannya waktu, Bang Ik ini akhirnya mulai sadar dan entah sebetulnya apa yang sedang dialamin pada saat itu. Mereka semua berhasil selamat dari tragedi yang mengerikan itu. Makanya kalau lagi di jalan kita nggak boleh stres guys, nggak boleh kosong pikiran, fokus, jangan ngantuk. Karena balik lagi, nyawa itu tidak dapat tergantikan. Nah karena banyak banget yang minta gue lanjut part 2 nya nih, langsung aja gue bikin part 2 ini. Jadi saat itu Bagus udah ngebantu para korban dan dibawa ke rumah sakit. Nah justru kejadian-kejadian horor itu mulai menimpa Bagus setelahnya. Keesokan harinya, tiba-tiba istri dari Bagus ini minta untuk diantar ke Tretes gitu loh. Ke Tretes. Mau ngapain gitu? Udah anterin aja. Nah nggak lama ketika Bagus itu menyetujuinya, si istrinya itu bilang, terima kasih. Terima kasih. Yaudah nanti dianterin sama Bagus tuh sampai Tretes. Dan ketika sampai Tretes, istrinya minta pulang lagi. Ibarat udah capek-capek nih kok nggak jelas gitu loh. Yaudah akhirnya si Bagus itu pulang. Nah ketika pulang itu dia keingetan lagi tuh pesan dari guru ngajinya yang udah lebih baik lu coba deh datengin makam korban kecelakaan yang kemarin lo bantu. Tapi kan dia dapat data itu dari mana coba. Akhirnya Bagus menelusuri pergi ke rumah sakit yang waktu itu dia anter korban kecelakaan tersebut. Namun ternyata Bagus itu nggak mendapatkan info yang dia tuju. Di situ dia kecewa, tapi dia tahu ternyata korbannya itu tinggal di Tretes dan sebelum kejadian itu mereka sempat mabuk-mabukan. Si Bagus itu merinding, terus dia mikir jangan-jangan tadi istrinya itu ketempelan atau gimana ya? Kok bisa-bisanya minta ke Tretes gitu loh. Padahal Tretes juga bingung mau ngapain. Dan ternyata setelah dia dapet info, korban itu orang dari Tretes. Tapi karena dia nggak bisa nemuin makam dari korban itu, akhirnya si Bagus sama istrinya mendoakan aja supaya korban itu dapat diterima di sisinya. Untungnya setelah kejadian aneh yang terus-terusan menimpa Bagus, dia udah nggak pernah lagi tuh mengalami kejadian aneh dari kejadian dia menolong korban kecelakaan itu. Gimana menurut kalian? Siapa yang hobinya foto-foto doang kalau lagi ada korban kecelakaan? Jadi guys, gue pengen bacain kisah yang ada di berita, bukan hanya karangan gue semata. Kejadian ini terjadi di tahun 2020. Saat itu Bagus lagi pengen pulang dari rumah guru ngajinya di Sukodono, Sidoarjo. Sebelum pulang, dirinya itu sempat dikasih tahu sama guru ngajinya, "Nak, nanti hati-hati di jalan ya." Nah, nggak taunya si Bagus ini malah mengalami hal-hal yang mungkin di luar nalarnya. Nah, ketika dia melintasi jalan raya Kletek, tiba-tiba si Bagus itu disuruh berhenti karena ada kerumunan. Ternyata ada tragedi antara motor dan juga pick up. Dimana ternyata pas si Bagus lihat itu korbannya ada 3, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, karena si Bagus itu bawa mobil, jadi si Bagus itu ngebawa 2 korban perempuan dan ada ibunya juga masuk ke dalam mobil mereka. Jalanlah mereka menuju ke RS, tapi sayangnya dalam perjalanan 1 orang korban harus meninggal dunia karena tidak tertolong. Hingga gak berselang lama korban laki-laki itu juga dibawa ke RS yang sama, tapi mobilnya beda gitu loh. Nah di situ sempat terjadi cekcok karena Bagus itu dikira adalah pelaku dari tragedinya, padahal dia justru nolongin korbannya. Yaudahlah, setelah semuanya beres, Bagus pun pulang tuh. Nah di perjalanan dia nyium bau anyir amis yang sangat melekat gitu loh. Dan pas dia pulang juga masih ada tetesan tuh, langsung dibersihin sama dia, tapi nggak hilang dan baunya amis itu masih ada. Istrinya Bagus sempat marah tuh sama si Bagus karena mereka berencana besok itu buat pergi ke Jogja, tapi ya gimana lagi. Akhirnya mereka pun tetap jalan tuh ke Jogja dengan membawa anak mereka. Nah disinilah mulai ada kejanggalan-kejanggalan. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba temannya si Bagus itu mendadak demam, sakit. Nah nggak lama, anaknya itu tiba-tiba ngomong, ada Mbak cantik. Mbak siapa? Orang di situ kan keluarganya si Bagus doang. Pada keesokan harinya, mereka berencana balik lagi nih ke Surabaya. Nah disinilah kejadian aneh mulai terjadi lagi. Mereka itu sempat nyasar beberapa kali saat lagi menuju ke arah Ngawi. Padahal mereka itu pakai GPS, nah nyasarnya itu selalu ke arah hutan dan makam. Nah ketika dia nanya sama warga juga nih, warga itu selalu menunjukkan arah yang sama, yaitu hutan dan makam.
Cuaca memburuk, nah teman si Bagus ini masih demam gitu ya, masih nggak enak badan. Nah karena udah tersesat, udah bingung nih mereka bagaimana, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti aja dan berdoa ya untuk merefresh lah sebetulnya ini apa sih yang lagi gua alamin gitu loh. Hingga di luar dugaan mereka melihat ada jalan lurus yang dari tadi tuh nggak kelihatan. Nah akhirnya mereka lewat lah jalan tersebut. Mereka pun akhirnya dapat pulang dengan selamat. Beberapa hari kemudian, nah si Bagus sama istrinya ini pengen jengukin temennya itu yang demam. Nah pas si Bagus itu masuk kamarnya, dia ngeliat wajah si perempuan itu penuh dengan luka bercak merah-merah. Kabur tuh si Bagus. Nah pas istrinya lihat, temennya tuh biasa aja, nggak ada luka-luka dan bercak-bercak. Nah karena merasa ada yang ganjil, akhirnya Bagus coba konsultasi tuh sama guru ngajinya. Nah guru ngajinya bilang, coba deh lu datengin makam korban laka yang waktu itu sempat lo bantu. Tapi kan si Bagus ini nggak tahu makamnya itu ada di mana. Nah sebenarnya apa yang terjadi sama Bagus? Kalau penasaran, tunggu part 2-nya.